Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Brata, Kepala SMP Negeri 6 Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu guru dan para kepala sekolah hebat lainnya di seluruh Indonesia dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Sebelum sekolah kami terpilih sebagai pelaksana program sekolah penggerak, saya sebagai kepala sekolah mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, dan ternyata seleksinya sangat transparan dan akuntabel. Sekolah kami adalah sekolah kecil yang terletak di pinggiran kota Pulau Kurun yang beralamat di Jalan Jambu, Kelurahan Tampang Pemanjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Motivasi saya mengikuti sekolah penggerak adalah karena ingin membawa perubahan di sekolah yang saya pimpin. Kondisi awal sekolah kami sebelum menerapkan program sekolah penggerak, yaitu kondisi masih dilanda COVID-19, membutuhkan kurikulum yang fleksibel dan relevan dengan kenyataan yang ada di sekolah. Tahun 2020 sampai 2021 ini banyak cobaan yang kami hadapi, baik oleh pendidik maupun peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Upaya yang dilakukan itu adalah untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan maupun luar jaringan. Namun dalam pelaksanaannya, guru masih kurang menerapkan dan mengembangkan strategi pembelajaran, berbagai teknik penilaian, peningkatan profesionalisme guru, dan pengembangan alat penilaian atau asesmen. Hal ini dikarenakan guru tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang pembelajaran yang kontekstual, tidak sesuai dengan tingkat kemampuan dan ketercapaian peserta didik, dan tidak cukup waktu untuk bertatap muka secara langsung. Nah, setelah menerapkan program sekolah penggerak, banyak perubahan yang kami alami dikarenakan sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi dan karakter, diawali dengan SDM dari kepala sekolah dan guru yang unggul. Nah, perubahan-perubahan yang kami rasakan diantaranya, kurikulum yang diterapkan dalam sekolah penggerak ini adalah fleksibel. Satuan pendidikan diberi kebebasan dalam mendesain kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Kemudian, guru-guru juga kita diberi keleluasan dalam merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berdasarkan minat dan karakteristik siswa sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Nah, dalam menjalankan sekolah penggerak, kami banyak mendapatkan manfaat melalui 5 intervensi yang sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Nah, dalam pendampingan ini dilaksanakan oleh UPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu P4TK Bahasa, dengan melibatkan pelatih ahli yang sangat luar biasa dari Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah, yaitu Pak Tri Haryatmo. Nah, pelatih ahli ini adalah melakukan pendampingan dan berupaya memberikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh kami di sekolah. Di antaranya, mendorong terjadinya kolaborasi semua ekosistem pendidikan di sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Kedua, mengembangkan komunitas praktisi di sekolah. Kemudian, memfasilitasi komunikasi praktisi antara kepala sekolah dan guru. Kemudian, melakukan monitoring terhadap kemajuan pembelajaran dari sekolah yang dibinanya. Intervensi yang kedua adalah penguatan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, di SMP Negeri 6 Kurun sendiri, untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan keterampilan guru, sekolah banyak melaksanakan berbagai pelatihan dan bimbingan profesional kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pelatihan-pelatihan itu tentunya sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru, sehingga hasil belajar dan karakter peserta didik dapat meningkat. Intervensi yang ketiga adalah
penerapan pembelajaran paradigma baru. Nah, di sekolah kita juga sebelum menerapkan pembelajaran paradigma baru, kita melaksanakan asesmen. Nah, setelah asesmen itu dilaksanakan, kemudian guru-guru melaksanakan analisis, dan berdasarkan hasil analisis tersebut, guru mulai menyusun alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran dengan memperhatikan capaian pembelajaran sesuai dengan PASE, yaitu PASE D di tingkat SMP. Nah, kemudian ATP tersebut diimplementasikan ke dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan, kebutuhan belajar, mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna serta menyenangkan. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini juga, sekolah penggerak juga menerapkan pembelajaran yang bervariasi di dalam maupun di luar ruangan. Nah, terutama pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila yang sangat disenangi oleh siswa karena mereka bisa berkreasi, berkarya dengan bimbingan guru tentunya. Nah, intervensi yang keempat adalah digitalisasi sekolah. Dalam rangka implementasi digitalisasi sekolah, SMP Negeri 6 Kurun menggunakan platform pembelajaran agar tidak terjadi learning loss selama masa pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran tetap berjalan dan hak peserta didik tetap terlayani dengan baik. Nah, diantaranya di sekolah kami sudah memanfaatkan akun pembelajaran belajar.id untuk mengakses berbagai aplikasi dan teknologi pendidikan, diantaranya penggunaan Google Meet dan Google Classroom, baik yang dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, digitalisasi sekolah di SMP Negeri 6 Kurun, salah satunya adalah pemanfaatan aplikasi Merdeka Mengajar sebagai sumber inspirasi bagi guru dalam mengajar. Yang kedua adalah kita juga mewujudkan perpustakaan digital yang bisa diakses secara online maupun offline. Kemudian kita juga mengembangkan sistem informasi akademik, dan yang terakhir adalah ujian online dengan memanfaatkan Google Formulir dan Classroom, serta menggunakan IOCBT untuk ujian sekolah. Nah, intervensi yang kelima adalah perencanaan berbasis data. Perencanaan yang dilakukan selama program sekolah penggerak ini yaitu dilakukan berdasarkan evaluasi sekolah dengan data profil sekolah. Yang pertama, data guru dan data peserta didik, data sarana prasarana, dan berdasarkan hasil analisis tersebut, sekolah menyusun program dan kegiatannya dalam rencana jangka pendek dan jangka menengah. Nah, bagi rekan-rekan kepala sekolah, saya ingin mencoba memotivasi dan memberikan semangat untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di program sekolah penggerak ini agar segera mendaftarkan diri pada angkatan berikutnya. Mari kita bersama-sama membuat langkah baru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di akhir kata, salam sekolah penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.